Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 111. Dengan beberapa helai pakaian, sekedar bekal dan sebilah pedang di lambungnya, ia berjalan perlahan-lahan ke jurusan yang tidak direncanakannya lebih dahulu. Ketika malam menjadi semakin malam, maka kakinya telah berjejak di atas jalan berbatu-batu di antara tanah-tanah persawahan yang sedang menghijau. Angin yang silir menggerakkan daun-daun pagi yang gemerisik, seperti sedang bersenandungkan sebuah kidung selamat jalan. Lamat-lamat di kejauhan terdengar suara burung malam yang ngelangut di sela-sela suara cengkerik yang berderik-derik. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan di malam hari terasa sangat sejuknya. Di langit tidak ada matahari yang seakan-akan membakar tubuh. Tidak banyak ditemuinya orang-orang yang berjalan simpang siur dalam kesibukan masing-masing. Tidak terlampau banyak debu yang berserakan mengotori udara yang panas. Kadang-kadang memang sering juga ditemuinya seorang dua orang yang sedang mengairi sawahnya. Mereka memandanginya dengan penuh pertanyaan. Ken Arok menyadari bahwa bungkusan yang dijinjingnya dan senjata yang tergantung di lambungnya memang dapat menumbuhkan kecurigaan. Tetapi, mereka akan segera melupakannya apabila tidak terjadi sesuatu di daerah ini. Terasa tubuh Ken Arok kian lama menjadi kian segar, sesegar pada saat-saat ia berada di padang karautan. Di padang karautan dalam keadaan yang berbeda. Sebagai hantu karautan yang menakutkan, dan sebagai seorang pemimpin prajurit Tumapel yang sedang mengemban tugas perikemanusiaan. Pada kedua kesempatan itu ia selalu menikmati segarnya udara di malam hari, di padang yang luas, di bawah lingkupan langit yang terbentang tidak terbatas. Demikianlah, maka perjalanan Ken Arok itu semakin lama menjadi semakin jauh. Tetapi ternyata jalan yang ditempuhnya sama sekali bukan jalan yang menuju ke padang karautan. Jalan itu adalah jalan yang lain. Namun jalan ini pun telah dikenalnya pula dari ujung sampai ke ujung. Jalan ini adalah jalan yang menuju ke suatu tempat yang sama sekali tidak terangan-angankan olehnya untuk dikunjunginya. Ia berjalan saja seakan-akan kehilangan kesadarannya, bahwa ia akan sampai ke suatu tempat yang tidak diinginkannya. Ternyata bahwa tubuh Ken Arok benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Semalam suntuk ia berjalan tanpa berhenti sama sekali, meskipun langkahnya terayun seenaknya. Ia menyadari dirinya ketika dilihatnya terontong-terontong merah di langit. Hampir fajar, desisnya. Perlahan-lahan ia menarik nafas. Sekali, dua kali, seakan-akan ingin menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara yang segar dan sejuk. Aku harus beristirahat, katanya kepada diri sendiri. Aku harus mendapat tempat untuk membersihkan diri, supaya kalau aku berjalan lagi dan bertemu dengan banyak orang, tidak segera menarik perhatian mereka. Ken Arok pun segera menuruni tebing sungai. Tetapi ia tidak segera membersihkan dirinya. Dicarinya sebuah batu yang besar yang terlindung oleh semak-semak yang rimbun. Perlahan-lahan diletakkannya tubuhnya berbaring di atas batu itu untuk beristirahat. Langit yang kemerah-merahan menjadi semakin lama semakin cerah. Bintang-bintang yang gemerlapan satu-satu hilang seperti ditelan oleh birunya langit yang terhampar terlampau luas. Ken Arok yang terbaring menatap warna-warna yang semakin cerah oleh sinar matahari yang mulai merayap ke atas punggung bukit. Aku dapat tidur di sini sejenak, gumam Ken Arok. Tempat ini baik sekali letaknya. Terlindung oleh rungkutan yang liar. Tidak tampak dari jalan yang menyilang sungai ini, tetapi juga terlindung dari panas matahari pagi. Dan Ken Arok yang kelelahan itu pun kemudian memejamkan matanya. Tempat itu cukup tenang. Sebuah hutan yang rindang yang terbentang di sisi yang lain, langsung berhubungan dengan pategalan yang membujur di pinggir jalan yang baru saja dilaluinya, membuat udara terlampau sejuk. Sedang suara air yang gemericik terdengar seperti senandung seorang ibu yang menidurkan anaknya. Angin pagi yang mengusap tubuh Ken Arok, membuatnya semakin kantuk, sehingga sejenak kemudian ia pun lelap dalam tidur yang nyenyak. Ken Arok tidak menyadari berapa lama ia tertidur. Tetapi kemudian terasa sinar matahari yang semakin tinggi, telah merayapi kulitnya dari sela-sela pepohonan. Perlahan-lahan Ken Arok membuka matanya. Kemudian perlahan-lahan pula ia menggeliat dan bangkit duduk di atas batu pembaringannya. Terasa tubuhnya menjadi semakin segar dan perasaan lelahnya sama sekali sudah lenyap. Aku sudah siap untuk berjalan lagi, katanya di dalam hati. Perlahan-lahan ia turun dari atas batu untuk segera membersihkan dirinya.
Tetapi, tiba-tiba ia tertegun. Ia mendengar percikan air yang agak asing semakin lama semakin jelas. Karena itu, maka ia justru melangkah surut dan berlindung di balik rimbunnya dedaunan. Telinganya yang tajam segera dapat menangkap bahwa suara itu adalah suara langkah orang berlari-lari di dalam air. Semakin lama suara semakin dekat. Namun dari kejauhan masih didengarnya suara yang lain. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Mereka saling berkejaran, desis Ken Arok. Dengan demikian maka terdorong oleh keinginannya untuk mengetahui apa yang telah terjadi, Ken Arok segera merayap maju di balik rumput alang-alang. Dari sela-sela daunnya yang rimbun, ia melihat seseorang berlari-lari menyusur sungai. Agak jauh di belakangnya, beberapa orang yang lain mengejarnya sambil mengacu-acukan senjata mereka. "Jangan sampai ia lolos kali ini," berkata salah seorang dari mereka yang mengejarnya. "Tangkap, hidup atau mati," sahut yang lain. Yang dikejar sama sekali tidak menyahut. Ia masih saja berlari kencang-kencang. Ternyata di tangannya juga tergenggam sepucuk senjata. Sebuah parang. "Pengecut," teriak seseorang yang mengejar itu, "kau mau lari kemana?" Tiba-tiba orang yang dikejarnya itu meloncat ke tepian yang agak luas, di atas rumputan dan di antara pohon perdu. Kini ia tidak lari lagi, tetapi ditunggunya orang-orang yang mengejarnya. Mereka telah menjadi terlampau dekat. Agaknya ia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mencoba melarikan diri. "Nah, apakah kau menyerah? Aku kalungkan batu di lehermu kemudian aku rendam kau di dalam air. Lakukanlah kalau kalian sudah berhasil membelah dadaku," sahut orang yang dikejar. "Aku tidak akan menyerahkan hakku itu kepada siapapun." "Omong kosong," sahut yang lain, "itu sama sekali bukan hakmu, karena kau melakukan kecurangan." "Persetan." Beberapa orang yang mengejarnya segera berloncatan pula dari tepian yang berlumpur. Ternyata ada 4 orang. Mereka segera mengepung orang yang mereka kejar. "Serahkan," geram salah seorang yang mengejarnya, "kepada siapa aku harus menyerahkan," sahut orang yang dikejarnya, "sebentar lagi kalian berempat akan mati. Mayat kalian akan mengotori sungai yang bening itu. Jangan membual. Kau akan mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang tidak. Ternyata kalian tinggal 4 orang mana yang lain? Mungkin aku telah berhasil membunuh 3 atau 4 di antara kalian. Nah, bukankah 3 atau 4 orang yang lain menjadi ketakutan dan tidak melanjutkan pengejaran? Sekarang kalian tinggal berempat. Apakah daya kalian untuk melawan aku?" Keempat orang yang mengejarnya saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang berkata, "Dengan 4 orang kami akan lebih leluasa bergerak. Kami akan mendapat kesempatan lebih baik untuk membelah dadamu. Selagi kami masih terlampau banyak, kami tidak dapat berbuat dengan sepenuh kemampuan kami. Sekarang, jangan kau mengharap dapat lepas dari tangan kami." Tiba-tiba orang yang dikejar itu tertawa berkepanjangan. Suara tertawanya mengandung tenaga yang mampu mengecilkan hati lawan. Di antara derai tertawanya ia berkata, "Tikus-tikus yang malang. Kau sangka kalian cukup mampu untuk melawan aku? Jangan mencoba menakut-nakuti. Serahkan saja hasil kecuranganmu itu." Suara tertawanya menjadi semakin keras. Namun tiba-tiba suara tertawa itu berhenti. Meledaklah kata-katanya yang kasar. "Setan alas. Pergi kalian berempat, Jangan ikuti aku lagi. Aku sudah muak. Atau kalian akan mati bersama-sama di sini." Keempat orang yang mengejarnya tidak menyahut. Tetapi mereka segera menyiapkan dirinya. Selangkah mereka maju, melingkari orang yang mereka kejar. Ken Arok yang masih bersembunyi mencoba melihat orang-orang itu lebih seksama lagi. Orang yang berdiri di tengah-tengah kepungan itu adalah seorang yang bertubuh tinggi, kokoh dan berdada lebar. Di wajahnya tumbuh kumis, janggut dan jambang yang lebat. Sedang rambutnya yang panjang terurai kusut. Ikat kepalanya hanya begitu saja dilingkarkan di atas kepalanya dan diikat di ujung belakang. Sejenak kemudian orang itu menggeram. Parangnya yang agak panjang telah bergetar. Ken Arok menjadi tegang. Ia melihat sikap orang itu dengan dada yang berdebar-debar. Sikap itu cukup meyakinkan bahwa orang yang bertubuh tinggi tegap itu memang memiliki kemampuan yang cukup untuk membanggakan diri. Sedang keempat orang yang memutarinya pun agaknya memiliki bekal pula untuk bertempur. "Menyerahlah," Ken Arok masih mendengar seseorang berkata.
Tetapi yang kemudian didengarnya sama sekali bukan jawaban atas bentakan itu. Yang terdengar orang yang berkumis dan berjambang lebat itu berteriak nyaring. Sehingga sejenak kemudian mereka telah terlibat di dalam perkelahian yang sengit. Ken Arok terpaku melihat perkelahian yang semakin lama menjadi semakin seru itu. Keempat orang yang berkelahi bersama-sama di satu pihak, agaknya cukup kuat untuk melawan orang yang berkumis yang ternyata memang mempunyai beberapa kelebihan dari lawan-lawannya. Namun dengan menggabungkan keempat kekuatan, maka perkelahian itu menjadi seolah-olah seimbang. Ketika perkelahian itu menjadi semakin seru, maka perhatian Ken Arok pun menjadi semakin besar terhadap orang-orang yang tidak dikenalnya itu. Perlahan-lahan ia merangkak semakin dekat, supaya ia dapat menyaksikan perkelahian itu semakin jelas. Dari tempatnya ia masih terhalang oleh dedaunan, sehingga kadang-kadang ia kehilangan kesempatan untuk menyaksikan ayunan senjata-senjata di antara perkelahian yang sedang berlangsung itu. Semakin dekat, Ken Arok dapat melihat semakin jelas wajah-wajah yang tegang dan keras di dalam lingkaran perkelahian. Dilihatnya sorot mata yang menyala oleh kemarahan dan dendam. Tiba-tiba dada Ken Arok itu berdesir ketika ia dapat melihat semakin jelas lagi salah seorang dari mereka yang berkelahi itu. Sejenak Ken Arok terpaku di tempatnya. Tiba-tiba saja terasa nafasnya memburu. Setitik peluh dingin telah membasahi keningnya. Namun ia masih tetap tidak beranjak di tempatnya. Ia masih saja melihat orang-orang itu berkelahi. Seorang melawan 4 orang. Apa pula yang mereka persoalkan? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Kalau saja ia tidak ingin tahu, persoalan apa yang sedang terjadi di antara mereka, maka Ken Arok pasti akan segera mengambil keputusan. Baginya akan lebih baik menghindar, daripada menemui orang yang sudah dikenalnya itu. Tetapi agaknya ia telah terikat oleh pertanyaan yang menyentuh hatinya itu. Apa yang mereka persoalkan? Tanpa sesadarnya Ken Arok justru merangkak semakin dekat. Hatinya yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Sedang perkelahian itu pun kian lama kian bertambah seru. Agaknya mereka telah benar-benar tenggelam dalam nafsu yang menyala-nyala, sehingga mereka telah benar-benar bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam beberapa saat Ken Arok masih melihat perkelahian itu seimbang. Yang seorang ternyata benar-benar memiliki ilmu yang cukup mantap untuk melawan keempat lawannya, meskipun kelimanya mempunyai ciri yang serupa. Kasar dan keras. Mereka bukan orang baik-baik, desis Ken Arok di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Ken Arok dapat mengambil kesimpulan meskipun belum pasti, bahwa persoalan yang dipertengkarkan itu pun pasti persoalan di antara orang yang berhati hitam. Sesaat kemudian, Ken Arok merasa bahwa ia sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Katanya di dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan turut campur. Aku tidak mau terlibat ke dalamnya. Terlebih-lebih lagi aku tidak mau bertemu lagi dengan orang itu. Namun ketika Ken Arok hampir beringsut meninggalkan mereka, ia mendengar suara tertawa membelah gemericiknya air, dibarengi oleh sebuah keluhan yang tertahan. Sejenak kemudian suara tertawa itu pun meninggi seperti membelah isi dada. Ken Arok yang sudah bertekad untuk pergi itu pun tertegun. Ketika ia melihat salah seorang dari keempat orang yang bertempur bersama-sama, terhuyung-huyung terdorong ke belakang. Dari dadanya memancar darah yang merah segar. Kau lihat, berkata orang yang bertubuh tinggi berkumis yang harus bertempur melawan keempat lawannya. Satu lagi di antara kalian terluka. Sebentar lagi ia akan mati. Disusul oleh seorang lagi dan yang terakhir akan mengalami nasib yang paling pahit. Jangan sombong, potong salah seorang lawannya. Adalah kebetulan sekali kau dapat melukainya. Tetapi sebentar lagi kaulah yang akan mampus di sini. Suara tertawanya meledak lagi, sedang senjatanya masih saja berputar dengan dahsyatnya. Lebih baik kalian pergi, terdengar suaranya mengguntur. Berikan dahulu barang itu. Persetan, laki-laki yang berkelahi seorang diri itu menggeram. Suara tertawanya tiba-tiba terputus, sudah aku katakan. Kalian tidak dapat memilikinya. Itu adalah aku. Kau curang. Siapakah yang tidak curang di antara kita? Memang, kita adalah orang-orang yang curang. Tetapi tidak terhadap kawan sendiri. Kalau bukan aku yang curang, maka kalianlah yang akan curang. Tetapi apa boleh buat? Kita memang hidup dalam lingkungan ini. Sekarang siapa yang kuat yang akan memilikinya?
Itu adalah tata cara hidup di dalam hutan, di antara binatang-binatang buas yang tidak mengenal adat. Sekali lagi suara tertawa orang itu meledak. Jawabnya, "Kau kira kita ini baik dari binatang hutan? Tidak. Itu hanya sebuah mimpi yang mengasihkan. Kita bersama-sama telah menyamun sekumpulan pedagang. Akulah yang bekerja paling berat. Kemudian kita sudah membagi semua hasilnya dengan baik. Kalau kemudian hasil itu kita perjudikan, dan memiliki hampir semua hasil rampasan itu, bukankah itu sudah sewajarnya? Tetapi ternyata kau curang. Kau memalsukan permainan itu. Itu pun memerlukan kecakapan tersendiri. Nah, sekarang kalian tinggal bertiga. Lihat kawanmu yang terluka itu sudah hampir mati. Sekarang baiklah bersetuju, siapa yang menang di dalam perkelahian ini, adalah mereka yang memiliki permata itu. Permata sekarang ada di dalam kantung ikat pinggangku. Ambillah siapa saja yang mampu." Setan alas. Gawe menjadi heran. Kita tidak usah terlampau banyak bicara. Mereka pun kemudian terdiam. Tetapi perkelahian itu pun menjadi kian seru. Kini tinggal 3 orang sajalah yang berkelahi. Yang seorang agaknya menjadi parah dan terbaring sambil mengerang kesakitan. Keringat dingin di dahi Ken Arok menjadi kian banyak mengembun. Sejenak ia teringat, saat ia berada di padang karautan. Pada saat ia mencegat orang-orang yang lewat. Kemudian melihat wajah-wajah yang pucat ketakutan sebelum pisaunya menghunjam ke dadanya. Tiba-tiba Ken Arok memejamkan matanya. Suatu kenangan yang paling pahit, keluhnya di dalam hati. Memang lebih baik aku pergi. Namun ketika sekali lagi Ken Arok mundur setapak, sekali lagi ia mendengar jerit kesakitan. Satu lagi di antara ketiga orang yang berkelahi bersama-sama itu terlempar dan jatuh terguling di atas tanah berlumpur. Disusul oleh suara tertawa yang mengguruh berkepanjangan. Semakin lama semakin keras penuh kebanggaan atas kemenangan-kemenangan yang diperolehnya. Kini yang berkelahi melawan orang yang bertubuh tinggi kekar, berkumis dan berjambang lebat itu tinggal 2 orang lagi. Yang 2 telah terkapar di atas tanah berlumuran darah dan lumpur. Keduanya sama sekali sudah tidak berdaya lagi untuk bangun apalagi berkelahi melawan orang yang cukup tangguh itu. Sekali lagi Ken Arok dilanda oleh kebimbangan. Sebenarnya ia sama sekali tidak ingin mencampuri persoalan orang-orang yang berhati hitam itu. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan mereka. Menilik percakapan mereka, orang-orang itu adalah orang-orang jahat yang memperebutkan milik di lingkaran perjudian. Tetapi, kini Ken Arok merasakan getar yang lain di dalam dadanya. Sekali lagi salah seorang dari mereka yang berkelahi melawan orang yang berkumis itu menyentuh perasaannya. Ia tidak sampai hati meninggalkannya dalam keadaan yang sulit itu. Kini Ken Arok yakin, bahwa kedua orang yang masih berkelahi itu pun pasti akan mengalami nasib seperti yang lain. Mereka pun pasti akan terluka dan bahkan mungkin akan terbunuh. Terasa dada Ken Arok bergejolak. Orang itu ternyata telah membuatnya bingung. Orang yang sama sekali tidak diharapkannya untuk sekali lagi bertemu. "Persetan," desisnya kemudian, "aku tidak peduli apa yang terjadi atasnya." Ken Arok mencoba menggeretakkan giginya. Ia mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan yang paling halus, yang telah menahannya untuk tidak beranjak pergi. Sambil menggeretakkan giginya ia menggelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir segala macam perasaannya, segala macam kenangannya atas masa lampaunya. Tetapi ia tidak berhasil. Bagaimanapun juga hidupnya pernah tersangkut pada nama itu. Nama dari salah seorang yang sedang berkelahi berebut milik di lingkaran perjudian pada masa kecilnya ia pernah berada di rumahnya. Dipelihara dan dianggapnya sebagai anak sendiri. Karena itu, maka kebimbangan yang sangat telah mencengkam hati Ken Arok yang kini duduk kebingungan di balik daun alang-alang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, apakah aku sampai hati membiarkannya? Sebentar lagi ia akan menjadi korban pula. Ia akan mati di atas tanah berlumpur. Mungkin mayatnya akan dilemparkan ke kali itu, hanyut dan akan tersangkut di dekat jalan yang menyilang sungai ini agak ke bawah. Orang-orang yang lewat akan melihat mayat-mayat itu sambil mencibirkan bibirnya. Itulah mayat-mayat penjudi yang saling berebut kecurangan. Tiba-tiba Ken Arok menggeleng lemah. Katanya, aku tidak dapat membiarkannya mati, seperti pada saat ia memungut aku, meskipun tidak membuat aku menjadi orang yang baik. Biarlah aku mencoba melepaskannya dari lawannya, kalau mungkin aku dapat melawan kemampuannya.
Kemudian aku tidak ingin bertemu dengannya. Kata-katanya masih saja seperti dahulu. Seorang penjudi yang dapat mempengaruhi kesadaranku. Ken Arok ragu-ragu sejenak, lalu. Aku hanya akan menyelamatkannya. Kemudian aku harus lari menjauhinya. Dalam kebimbangan itu, Ken Arok ternyata menjadi agak lengah. Ia bersembunyi terlampau dekat dengan perkelahian itu. Dengan demikian maka gerak daun alang-alang, dan kemudian desah nafasnya, agaknya dapat dilihat dan didengar oleh orang yang bertubuh tinggi kekar dan berkumis lebat. Dengan penuh kecurigaan ia melihat gerak yang tidak wajar pada gerumbul dan daun ilalang. Maka tiba-tiba sebelum Ken Arok sempat mengambil keputusan, apa yang akan dilakukan, orang yang bertubuh tinggi itu berteriak nyaring, "Hei, siapakah yang bersembunyi itu?" Ken Arok terkejut mendengar suara itu. Namun segera ia mengatur perasaannya. Kini ia sudah tidak akan dapat menghindar lagi. Ia pasti akan terlibat. Meskipun demikian ia sekali lagi bertekad, aku hanya akan berusaha membantunya terlepas dari tangan lawannya. Kemudian aku harus pergi sebelum ia menusukkan racun di dalam dadaku. Siapa yang akan berbuat curang itu, heh? Ayo, jangan bersembunyi. Tidak akan ada gunanya. Sebentar lagi kedua kawanmu ini akan mati. Segera akan datang giliranmu untuk mati pula. Atau barangkali kau memang menunggu dan ingin melihat cara yang paling mengasihkan untuk membunuh kedua kawan-kawanmu itu. Ken Arok tidak menjawab. Ia masih tetap berada di tempatnya. Dan ia mendengar salah seorang dari kedua orang yang berkelahi bersama-sama itu berkata, "Heh, apakah kau sedang mengigau? Mungkin kau sudah mulai sekarat, sehingga kau sudah membayangkan sesuatu yang tidak ada." Orang yang tinggi itu menggeram. Matanya menjadi semakin liar. Dan ia berkata, "Persetan. Kalian akhirnya akan mati juga di tanah berlumpur ini. Sekarang aku tidak akan memberi kesempatan lagi kepada kalian untuk lari. Kalian harus mati seperti kedua kawanmu itu dan kawan-kawanmu yang lain." Kedua lawannya tidak menjawab. Tetapi mereka kini semakin terdesak. Memang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melepaskan diri. Sekali-sekali mereka mencoba mencari kemungkinan untuk lepas dari lawannya. Tetapi orang-orang yang tinggi itu melihat mereka seperti angin pusaran, sehingga seakan-akan tidak ada lubang seujung lidi pun yang dapat diketemukan untuk melepaskan diri. Namun teriakan orang yang tinggi itu, tentang seseorang yang sedang mengintai menumbuhkan harapan pula di dada mereka. Siapapun orang itu, kenal atau tidak kenal, mereka hanya mengharapkan perubahan dari keadaan itu. Apakah perubahan itu menguntungkannya, atau justru mempercepat kematian mereka, sama sekali belum mereka persoalkan. "Heh," orang yang berkumis itu berteriak pula. "Cepat keluar. Marilah, berkelahilah bersama-sama supaya pekerjaanku lekas selesai. Cepat. Ayo, cepat." Orang itu semakin berteriak-teriak sambil terus mendesak kedua lawannya dengan serangan-serangan yang sangat berbahaya, sehingga keduanya sama sekali sudah tidak mempunyai kesempatan apapun lagi. Dada Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Ketika dilihatnya kedua orang yang berkelahi bersama itu sudah semakin terdesak, maka ia tidak dapat membiarkannya lagi. Maka kemudian ia merangkak semakin dekat lagi sambil menjawab, "Baiklah. Aku akan segera datang." "Bagus," teriak orang berkumis lebat itu, "kemarilah." Ternyata jawaban Ken Arok itu telah mengejutkan lawan orang berkumis itu. Tetapi mereka sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berpaling. Ujung parang lawannya menyambar-nyambar seperti lalat di sekitar tubuh mereka. Semakin dekat Ken Arok dengan arena itu hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Bukan karena lawannya yang memang memiliki kemampuan yang garang, tetapi justru karena orang yang akan dibelanya. Yang akan diusahakan untuk diselamatkan. "Aku harus lari daripadanya," katanya di dalam hati. "Cepat. Jangan menunggu kedua kawanmu ini menjadi bangkai di tanah berlumpur ini," teriak orang berkumis itu. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya aku pasti terlibat. Kalau orang itu mempunyai lingkungan, maka peristiwa ini tidak akan terhenti sampai di sini. Mungkin aku dapat berlindung di dalam pasukanku di Tumapel, sehingga orang itu, atau lingkungannya, atau perguruannya, tidak berani mencari aku. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di rumah masing-masing? Namun kemudian dijawabnya sendiri. Itu adalah persoalan kemudian bagi mereka.
Sekarang yang penting, mereka diselamatkan dari maut kalau mungkin. Dan sekali lagi Ken Arok mendengar, "Heh, kenapa kau masih bersembunyi?" "Tidak," sahut Ken Arok. "Aku sudah tidak bersembunyi lagi." Maka perlahan-lahan Ken Arok pun berdiri, sehingga bagian atas badannya segera dapat dilihat oleh orang berkumis itu. Dan ternyata bahwa orang itu terkejut. Keningnya berkerut. Dengan nada berat ia menggeram. "Heh, orang mana lagi kau? Aku belum pernah melihat tampangmu." Ken Arok tidak menyahut. Tetapi ia melangkah maju. Beberapa langkah kemudian ia sudah berada di luar rumputan, sehingga kini seluruh bagian tubuhnya dapat dilihat jelas oleh orang berkumis lebat itu. Sikap Ken Arok ternyata membuat orang itu berdebar-debar. Sejenak orang berkumis itu meloncat mundur, melepaskan kedua lawannya, untuk dapat memandangi orang yang baru ini dengan seksama. Pada saat itulah kedua lawannya mendapat kesempatan pula untuk berpaling. Mereka pun ingin melihat, siapakah yang telah datang di arena perkelahian itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka terpekik, "Heh, kau anakku. Oh, kau telah datang untuk menolong ayahmu, heh." Orang itu pun kemudian berlari tertatih-tatih dengan penuh gairah digenggamnya lengan Ken Arok dan diguncang-guncangnya, sambil berkata, "Kau memang anak yang baik. Kau adalah orang yang paling baik di dunia. Ternyata bahwa aku pun telah kau jalani dengan keberuntungan yang melimpah. Pada saat yang genting ini kau telah datang. Ternyata kau mempunyai pandangan yang sangat tajam tentang keadaan di sekitarmu. Maksudku, di sekitar orang-orang yang penting bagimu. Kalau tidak, maka kau tidak akan sampai ke tempat ini." Ken Arok tidak segera dapat menjawab, hatinya bergetar semakin cepat. Dilihatnya orang itu tertawa pendek dan berkata seterusnya, "Nasib. Inilah nasib. Nasibku memang baik, seperti kau. Nasibmu memang terlampau baik. Terlampau baik. Kau tidak pernah gagal, apapun yang kau inginkan karena memang nasibmu teramat baik." "Sudahlah," potong Ken Arok kemudian. "Sekarang, kenapa kalian berkelahi?" Orang yang berkumis itu masih berdiri dengan mulut ternganga. Ia sedang dicengkam oleh keheranan, bahwa orang itu, sesama penjudi, mempunyai seorang anak yang begitu tampan dan berwibawa. Tiba-tiba orang yang mengguncang lengan Ken Arok itu berkata, "Orang ini telah berbuat curang. Terlampau curang. Dan ia telah membunuh beberapa orang kawanku." "Juga penjudi," sahut Ken Arok. Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi sebelum ia menjawab terdengar orang berkumis itu berkata, "Ayolah Samparan. Suruh anakmu itu berkelahi bersamamu. Kau akan mati bersamanya di sini." "Bagus, bagus," jawab orang itu. "Ayolah Ken Arok. Kau dengar bahwa kau ditantangnya juga." Ken Arok mengangguk. Perlahan-lahan ia melangkah maju, dan Bango Samparan kini berdiri di sampingnya. Tetapi Ken Arok tidak segera bersikap. Ia masih mencoba berbicara. "Kenapa kalian berkelahi di antara kalian?" "Itu bukan urusanmu," jawab orang berkumis itu. Sedang kawan Bango Samparan masih saja berdiri keheran-heranan. "Apakah persoalan kalian sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana penyelesaian yang layak di antara sesama kawan?" "Orang itu curang," teriak Bango Samparan. "Bukankah ia telah mengakui sendiri?" Lalu kepada kawannya, Samparan berkata, "Ia telah menipu kita, sehingga barang itu kini ada padanya. Barang yang seharusnya menjadi milik kita bersama. Bukankah begitu? Barang itu sudah kita perjudikan. Bukankah semula sudah kita bagi sesuai dengan keinginan kita bersama? Kalau kemudian aku memenangkannya, itu adalah nasibku yang terlampau baik. Tetapi ternyata kau curang. Kau curang." "Persetan," orang berkumis itu menggeram. "Penyelesaian yang terbaik ternyata berada di ujung senjata. Ayo, anakmu juga membawa pedang di lambung. Tetapi sebelumnya aku perlu memperingatkan, bahwa beberapa orang yang mencoba menghalangi aku telah menjadi mayat. Kalau kau anak muda, ingin juga mati dalam umurmu yang masih semuda itu, marilah ikutlah ayahmu berkelahi." Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata orang berkumis itu. Agaknya memang tidak ada jalan lain kecuali bertempur. Karena itu maka segera ia pun bersiap. Sekali ia berpaling kepada Bango Samparan dan seorang kawannya yang masih terheran-heran. "Ayo Ken Arok. Berkelahi sajalah. Bunuh saja orang itu.
Kau tidak mempunyai jalan lain, berkata Bango Samparan. Aku tidak mempunyai persoalan dengan orang ini, jawab Ken Arok. Sehingga aku hanya akan berkelahi sekedar menghindarkan pembunuhan yang akan menjadi berlarut-larut. Persetan, teriak orang berkumis itu. Apapun yang kau katakan, namun aku tidak akan terpengaruh. Siapa yang ikut di dalam perkelahian mempunyai dua kemungkinan. Membunuh atau dibunuh. Ya, sahut Ken Arok. Aku menyadari. Tetapi aku melihat kemungkinan lain. Tidak ada kemungkinan lain. Ada. Aku dapat lari sebelum membunuh atau dibunuh. Anak setan. Apakah kau seorang pengecut? Entahlah. Tetapi aku mengharap bahwa aku hanya akan sekedar menghindarkan pertumpahan darah. Bunuh saja Diangger. Bunuh saja. Ken Arok tidak menjawab, tetapi ia maju selangkah. Bunuhlah Ken Arok, kau dengar, bunuh saja orang itu. Kau tidak kehilangan apapun. Ia adalah orang yang paling kotor di dunia. Ken Arok masih berdiam diri. Setapak ia maju lagi. Dan Bango Samparan mengikutinya sambil berbicara terus, kau dengar Ken Arok, bunuh dia. Bunuh dan cincang saja. Aku akan melemparkannya ke sungai itu. Ken Arok belum menjawab. Kau dengar bukan? Kau dengar? Tidak, tiba-tiba Ken Arok membentak. Aku tidak akan membunuh. Kalau aku mulai berkelahi, kau berdua harus lari. Lari sejauh-jauhnya. Setelah kalian lari dan tidak mungkin terkejar lagi, maka akulah yang kemudian akan lari pula. Oh, Bango Samparan terkejut. Jangan. Jangan begitu. Kau harus membunuhnya. Kalau tidak ia akan tetap menghantui sepanjang hidupku. Persetan, orang berkumis itu menggeram. Aku tetap dalam pendirianku. Kalau kau sudah mulai menarik pedangmu, maka yang ada tinggallah dua kemungkinan. Membunuh atau dibunuh. Benar. Benar Ken Arok. Benar katanya. Dan kau harus memilih kemungkinan yang pertama. Membunuh. Sudah aku katakan, sahut Ken Arok, kalau aku mulai bertempur kalian harus lari sejauh-jauhnya. Sekarang aku dapat lari. Tetapi bagaimana besok atau lusa atau hari berikutnya lagi? Ken Arok tidak menjawab. Tetapi pertanyaan masuk di akalnya. Namun sekali lagi ia berkata kepada dirinya sendiri di dalam hatinya. Aku tidak mempunyai persoalan dengan orang ini. Tetapi tiba-tiba orang berkumis itu berteriak. Benar kata ayahnya pengecut itu. Kalau kau tidak membunuhku, aku akan memberikan kesempatan itu. Kalian bertigalah yang akan mati di sini. Bukan suatu pekerjaan yang menyenangkan untuk berkelahi melawan aku. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ia memang harus berkelahi. Tetapi tidak atas dasar dendam dan kebencian. Ia hanya akan mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Bango Samparan masih berdiri di sampingnya. Sekali-kali ia berpaling kepada kawannya yang berdiri tegak seperti patung batu. Bersiaplah, teriak Bango Samparan kemudian. Kita cincang bersama orang ini. Yang terdengar adalah suara tertawa orang berkumis itu. Katanya, kalian berempat dan bahkan kalian segerombolan tidak mampu menangkap aku, apalagi kalian bertiga dengan bayi ini. Bango Samparan menggeram. Tetapi baru kali ini anakku tampil. Kau pasti akan menyesal telah melawan kami dan terutama anakku. Anakmu bukan jin bukan setan. Aku tidak akan takut. Selagi ia masih belum mampu menangkap angin, maka ia akan mati di ujung pedangku. Ken Arok masih tetap berdiam diri. Perdebatan yang tidak berujung pangkal itu telah memuakkannya. Sehingga kemudian dengan tangkasnya ia menarik pedangnya sambil berkata, "Ayo, kita mulai." Orang berkumis itu mundur setapak, kemudian dimiringkannya tubuhnya sambil merendahkan lututnya. Dengan nada datar ia berkata, "Cobalah sekali lagi memandang cerahnya langit dan hijaunya dedaunan. Nyawamu tidak akan sampai seujung pagi ini." Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia pun segera bersikap. Didorongnya Bango Samparan perlahan-lahan ke samping sambil berkata, "Menyingkirlah. Biarlah aku melayaninya sendiri. Aku hanya akan berkelahi sebentar sampai kau mencapai tempat persembunyian yang baik." Bango Samparan tergeser beberapa langkah. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi Ken Arok mendahului.
Jangan terlampau banyak berbicara. Aku akan segera mulai. Maka Bango Samparan itu pun terdiam. Dengan pandangan mata yang penuh keheranan ia menatap wajah Ken Arok. Tetapi Ken Arok sudah tidak berpaling lagi kepadanya. Selangkah anak muda itu maju semakin dekat sambil menyilangkan pedang di dadanya. Heh, kau seorang prajurit? Atau setidak-tidaknya kau orang istana Tumapel? Heh, tiba-tiba orang berkumis itu berteriak. Ken Arok tidak segera menjawab. Tetapi ia sadar setelah ia melihat tatapan mata orang berkumis itu. Agaknya ia dapat mengenal senjatanya. Pedang itu adalah pedang istana Tumapel. Tetapi itu bukan sesuatu yang aneh. Memang setiap orang, apalagi prajurit Tumapel, kadang-kadang memiliki kekhususannya. Juga Tumapel membuat bentuk pedang yang agak berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain. Yang paling tajam menunjukkan ciri pedang Tumapel adalah ujungnya dan tangkainya yang agak panjang. Kau mengenal pedangku? Ken Arok bergumam perlahan-lahan. Ya, aku mengenal pedang Tumapel. Mungkin kau orang dari istana Tumapel, tetapi mungkin juga karena kau pernah membunuh orang Tumapel, kemudian pedang itu kau rampas daripadanya. Aku adalah seorang pelayan dalam istana Tumapel. Oh, jadi kau bukan seorang prajurit? Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, tidak banyak perbedaan antara keduanya. Jangan kau kira aku tidak mengenal tata cara istana Tumapel. Pelayan dalam adalah orang-orang yang sekedar melayani keperluan istana dan aku. Itu pun berbeda dengan pasukan pengawal, meskipun pelayan dalam mempunyai kedudukan serupa dengan prajurit. Tepat, jawab Ken Arok. Kalau begitu kau adalah orang yang malang, sekali lagi orang berkumis itu tertawa. Kau agaknya belum mengenal aku. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ditatapnya wajah orang itu tajam-tajam. Aku adalah bekas seorang prajurit, berkata orang itu pula. Bukan sekedar prajurit seorang aku seperti Tunggul Ametung di Tumapel. Tetapi aku prajurit seorang maharaja di Kediri. Hah, kau dapat menilai sekarang. Dirimu dan diriku. Ken Arok masih berdiam diri. Ia sadar bahwa orang itu ingin membuat hatinya menjadi kecil. Tetapi kata-kata itu sama sekali tidak berpengaruh bagi Ken Arok, kecuali merupakan peringatan baginya, agar ia menjadi lebih berhati-hati. Tetapi itu memang tidak terlampau penting, berkata orang itu pula. Yang penting kau ketahui adalah, bahwa aku telah pernah membunuh prajurit Tumapel Rambah 5 atau 6 kali. Dan kau adalah prajurit berikutnya yang akan mati karena tajam parangku. Tetapi orang itu heran. Kata-katanya itu agaknya sama sekali tidak berkesan di wajah Ken Arok. Bahkan seperti acuh tak acuh anak muda itu bertanya. Kenapa kau tidak lagi menjadi seorang prajurit? Mungkin karena kebiasaanmu merampok dan berjudi. Mungkin kebiasaan buruk yang lain. Tepat, jawab orang itu, aku dipecat karena aku merampok dan berjudi. Karena aku sering mabuk tuak dan membunuh. Sekarang datang suatu kesempatan bagiku untuk sekali lagi membunuh orang Tumapel. Ken Arok mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, dilihatnya wajah Bango Samparan menjadi cemas. Juga wajah kawannya yang berdiri tidak begitu jauh daripadanya. Tetapi Ken Arok masih tetap acuh tak acuh saja. Sekali lagi ia berkata kepada Bango Samparan, menyingkirlah, jangan cemas bahwa orang ini akan sekali lagi berhasil membunuh prajurit Tumapel. Sebab aku pun akan lari seperti kalian. Aku adalah pelari yang terbaik di antara pelayan dalam istana Tumapel. Persetan. Pengecut. Prajurit-prajurit Tumapel yang pernah aku bunuh tidak pengecut seperti kau, mereka berkelahi sampai kemungkinan yang terakhir. Itulah bedanya antara mereka dan aku, dan itu adalah suatu kesalahan yang membuat mereka terbunuh. Jawaban itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itu, maka terdengar orang itu menggeram. Kau pun harus mati. Kau pun harus mati. Perlahan-lahan orang itu maju mendekat. Ken Arok yang sudah bersikap itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan. Namun ketika ia melihat Bango Samparan bersiap pula, maka diulangnya peringatannya. Pergilah. Pergilah. Jangan ikut campur lagi dengan perkelahian ini. Tetapi orang itu berbahaya bagi prajurit Tumapel, jawab Bango Samparan. Mungkin bagi mereka yang keras kepala dan tidak dapat berlari cepat. Tetapi tidak sama sekali bagiku. Kejengkelan yang memuncak telah mendorong orang berkumis itu meloncat maju sambil berteriak nyaring.
Mampuslah kau pengecut. Kau tidak akan sempat lari. Serangan itu datang terlampau cepat. Ujung parangnya terayun deras sekali menyambar kening Ken Arok. Begitu cepatnya sehingga Bango Samparan dan kawannya hanya berdiri saja memandangi dengan penuh kecemasan di dalam hati. Tetapi, yang diserang kali ini adalah Ken Arok. Seorang prajurit yang memiliki banyak kelebihan dari para prajurit yang lain. Seorang prajurit yang memiliki bekal yang aneh di dalam dirinya sejak ia masuk ke dalam lingkungan keprajuritan. Bagi Ken Arok serangan itu bukanlah serangan yang dapat membuatnya bingung. Meskipun demikian, kali ini ia menghindarinya dengan sebuah loncatan panjang. Kau sudah akan lari, teriak lawannya. Ken Arok mengerutkan keningnya, jawabnya. Nanti, sesudah kedua orang ini menjadi cukup jauh. Lalu kepada Bango Samparan ia berkata. Cepat, lari. Tetapi Bango Samparan beranjak dari tempatnya. Ia masih berdiri tegak dengan senjatanya. Marilah, berkata orang berkumis itu. Berkelahilah bersama-sama. Bango Samparan tidak menjawab. Tetapi sekali lagi dadanya berdesir melihat orang berkumis itu mulai menyerang. Serangannya bertambah cepat dan garang. Parangnya bergetar dan mematuk-matuk dengan garangnya, seperti burung elang menyambar-nyambar di udara. Tetapi bagi seekor harimau, elang tidak terlampau berbahaya. Itulah sebabnya, maka meskipun Ken Arok berloncatan menghindar, namun di wajahnya tidak terlukis seberkas kesan apapun dari perkelahian itu. Sikap Ken Arok itu benar-benar telah mengherankan bagi lawannya. Anak muda itu sama sekali tidak terkejut, apalagi bingung, melihat serangannya yang datang semakin lama semakin cepat. Dengan tenangnya anak muda itu berloncatan seperti seekor kijang. Semakin cepat lawannya menyerang, maka semakin cepat pula ia menghindarinya. Bango Samparan dan kawannya masih berdiri termangu-mangu. Mereka melihat orang berkumis itu menyerang semakin lama semakin dahsyat, sedang Ken Arok selama itu hanya menghindar saja kian kemari. Karena itu, maka Bango Samparan pun tidak segera sampai hati meninggalkannya. Bahkan kemudian selangkah ia mendekat sambil menggeram, marilah, kita bunuh saja ia bersama-sama. Bagus, kemarilah, teriak orang berkumis dan berjambang lebat itu. Namun Ken Arok segera memotong, cepat, pergilah. Pergilah. Bango Samparan menjadi semakin ragu-ragu. Ditatapnya wajah kawannya yang masih juga berdiri di tempatnya. Namun sejenak kemudian kawannya itu berkata, marilah kita pergi. Apakah kita biarkan anakku itu bertempur sendiri? Anakmu sendiri menghendaki demikian. Tetapi apakah kita yakin bahwa ia dapat memenangkan perkelahian itu? Kawan Bango Samparan itu terdiam sejenak. Dipandanginya perkelahian yang semakin lama menjadi semakin cepat, meskipun seolah-olah Ken Arok hanya dapat menghindari serangan-serangan lawannya saja. Tetapi anakmu menyuruh kita berlari. Marilah kita berlari. Aku mengharap anakmu benar. Seorang pelari yang baik, yang pada saatnya akan membebaskan dirinya dari tangan setan gila itu. Bango Samparan masih juga ragu. Tetapi ia tidak mendapat kesempatan untuk menjawab, karena kawannya dengan tiba-tiba saja telah meloncat berlari kencang-kencang seperti dikejar hantu. Gila, Bango Samparan menggeram. Ia akan mengumpat tidak habis-habisnya apabila ia mendengar kawannya itu bergumam. Persetan dengan anakmu Bango Samparan. Kalau anak yang sombong itu ingin mampus, biarlah ia mampus. Aku harus menyelamatkan diri selagi ada kesempatan. Salahnya sendiri kalau anak itu nanti mati dicincang oleh iblis laknat itu. Dan sekali kawan Bango Samparan itu berpaling ia masih melihat Ken Arok berkelahi. Karena itu maka langkahnya dipercepatnya, semakin lama semakin cepat menerobos gerumbul-gerumbul yang semakin padat di hutan rindang yang tidak terlampau lebat. Tetapi Bango Samparan masih berdiri di tempatnya. Ia ingin melihat perkembangan dari perkelahian itu. Dan karena itu, maka sekali lagi ia mendengar Ken Arok berteriak. Kawanmu sudah pergi. Kenapa kau masih saja berdiri di tempat itu? Bango Samparan tidak menjawab. Aku sendiri sudah akan meninggalkan perkelahian ini. Kalau kau tidak juga berlari, maka akulah yang akan berlari lebih dahulu, berteriak Ken Arok pula. Bango Samparan menjadi berdebar-debar. Ia masih saja dicengkam oleh keraguan-raguan. Dalam pada itu ia mendengar orang berkumis tebal itu menjawab. Persetan. Kalian tidak akan dapat lari lagi dari tanganku. Kenapa tidak? Sahut Ken Arok,
Lalu kepada Bango Samparan ia menekankan. Cepatlah. Jangan selalu ragu-ragu begitu. Sudah aku katakan, sebentar lagi aku akan lari dari arena ini. Bango Samparan tidak dapat berbuat lain. Dengan penuh kebimbangan ia melangkah surut. Kemudian memutar tubuhnya dan berlari meninggalkan arena perkelahian itu. Licik. Benar-benar licik. Kau mengajari ayahmu menjadi seorang pengecut besar. Sebelum kau datang, ia masih memiliki kejantanan, orang berkumis itu pun berteriak. Sekali ia mencoba melepaskan Ken Arok untuk mengejar Bango Samparan, tetapi dalam keadaan demikian tiba-tiba serangan Ken Arok melibatnya tanpa dapat menghindar lagi. Ia harus melawan serangan itu dan mengurungkan niatnya untuk mengejar Bango Samparan. Jangan memaki-maki, berkata Ken Arok kemudian. Sekarang kita sudah tidak terganggu lagi oleh siapapun. Kita dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendak kita bersama. Aku akan membunuhmu. Mencincang dan menghanyutkan bangkaimu di sungai ini bersama-sama kedua bangkai yang lain itu. Kau memang terlampau kejam. Tetapi bagaimana kalau aku mempunyai usul, berkata Ken Arok kemudian sambil berloncatan menghindar seperti seekor tupai yang meloncat dari ranting ke ranting. Persetan, orang berkumis lebat itu menggeram. Marilah kita membuat persetujuan. Perkelahian ini kita hentikan. Setan alas, orang itu tiba-tiba berteriak keras sekali. Bukankah kau sudah tidak dikejar-kejar lagi oleh orang-orang yang merasa kau tipu dengan kecurangan itu? Nah, kau sudah terbebas dari mereka. Apalagi yang kau kehendaki? Mereka pasti tidak akan mengusikmu lagi karena mereka melihat kemampuanmu. Tetapi kau pun jangan mengusik mereka, supaya mereka tidak berkeinginan untuk menagih kecuranganmu. Betapapun lemahnya, namun suatu ketika mereka dapat mengumpulkan kawan-kawannya dalam jumlah yang tidak terlawan olehmu. Omong kosong. Kau pengecut yang bermulut besar, kau harus mati. Kau harus mati. Serangan orang berkumis dan berjambang lebat itu menjadi semakin dahsyat. Parangnya berputaran seperti baling-baling yang mengitari tubuh Ken Arok. Tetapi Ken Arok sama sekali tidak mendapat kesulitan untuk menghindar. Bahkan semakin lama mereka bertempur, anak muda itu menjadi semakin mapan. Ia segera dapat mengetahui tingkat kemampuan lawannya. Meskipun demikian ia selalu harus berhati-hati, karena bekas prajurit itu memiliki juga beberapa kelebihan yang sebenarnya memang dapat dibanggakan. Namun Ken Arok yang memiliki keanehan-keanehan sejak lahir, adalah seorang prajurit yang jauh lebih baik dari orang berkumis itu. Dengan demikian, maka orang-orang berkumis itu tidak segera dapat berbuat banyak. Meskipun Ken Arok masih belum bertempur bersungguh-sungguh, tetapi keringat orang berkumis itu seakan-akan telah terperas habis. Bukan saja karena kegelisahan yang menyengat dadanya melihat sikap dan ketangkasan bergerak Ken Arok, tetapi setelah ia melawan orang-orang yang mengeroyoknya sambil berlari-larian, maka tenaganya pun telah jauh susut. Baru saja, ia harus berkelahi melawan lebih dari 10 orang. Untuk menyelamatkan dirinya ia harus berlari, berhenti, kemudian berlari lagi sambil mengurangi lawannya satu demi satu. Kini tiba-tiba ia dihadapkan kepada seorang lawan yang jauh berbeda dari lawan-lawannya yang telah dibinasakan. Meskipun hanya seorang diri, tetapi ternyata kelincahan dan ketangkasannya telah membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sama sekali tidak ingin melepaskan anak muda yang bernama Ken Arok, anak Bango Samparan ini. Menurut tanggapannya maka seorang prajurit Tumapel pasti tidak akan dapat melampaui kemampuan prajurit Kediri. Namun bekas prajurit Kediri itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia tidak segera dapat menguasai lawannya. Bagaimana? Tiba-tiba terdengar Ken Arok bertanya. Apakah kita akhiri saja perkelahian ini? Persetan, orang itu menggeram. Kau harus mati. Kau harus mati. Bagaimana kalau aku lari? Gumam Ken Arok. Tidak mungkin. Kau tidak akan dapat terlepas dari tanganku lagi. Kau harus mati. Ken Arok tidak menjawab. Tetapi ia ingin meyakinkan bekas prajurit itu, bahwa ia mempunyai kemampuan dan kesempatan yang cukup seandainya ia ingin melarikan diri. Karena itu, maka Ken Arok pun kemudian tidak hanya sekedar menghindari serangan-serangan lawannya yang menjadi semakin menggila. Karena betapapun juga akhirnya ia pasti akan terdorong pada keadaan yang berbahaya. Karena itu, maka ia pun harus segera berbuat sesuatu. Namun Ken Arok tidak ingin membuat persoalan itu menjadi sumber persoalan berikutnya.
Itulah sebabnya, maka ia tidak ingin sama sekali untuk membunuh lawannya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa orang berkumis itu tidak akan dapat berbuat terlampau banyak atasnya. Dengan demikian, maka Ken Arok pun segera merubah tata geraknya. Ia tidak lagi sekedar meloncat-loncat seperti tupai yang dikejar-kejar oleh seekor ular sawah. Tetapi tiba-tiba pedangnya mulai menggelepar di udara. Perubahan sikap Ken Arok telah mengejutkan orang berkumis itu. Tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka ujung pedang Ken Arok telah menyentuh ujung kainnya. Karena itu dengan serta-merta ia meloncat mundur. Terasa dadanya menjadi berdebar-debar dan jantungnya semakin cepat berdetak. Dan orang berkumis itu tidak sempat untuk merenung berlama-lama. Ujung pedang Ken Arok segera mengejarnya, menyambar-nyambar dari segala penjuru. Sekali-kali menebas lambung, dan tiba-tiba saja ujungnya mematuk kening. Setan alas, orang itu mengumpat sambil berloncatan menghindar. Seolah-olah kini telah sampai pada gilirannya untuk menghentikan serangannya yang garang, dan berganti berloncatan menghindari serangan-serangan ujung pedang lawan. Untuk yang terakhir kalinya, maka dikerahkannya segenap kemampuan yang ada padanya. Sambil menggeretakkan giginya ia memutar parangnya. Orang berkumis itu tidak mau menjadi sasaran semata-mata. Ia harus memegang peranan terpenting dalam perkelahian itu. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menguasai lawannya. Namun yang terjadi sama sekali bukan yang dikehendakinya. Setiap kali terasa parangnya membentur pedang Ken Arok. Dan setiap kali tangannya menjadi nyeri, dan bahkan seolah-olah kulitnya telah terkoyak. Apakah aku berhadapan dengan demit? Desahnya di dalam hati. Tetapi bagaimanapun juga ia tidak mau menunjukkan kekalahannya. Dikurasnya segenap tenaga yang ada padanya untuk mengimbangi gerak Ken Arok yang semakin lama menjadi semakin cepat. Ujung pedangnya seperti berputaran saja di sekitar telinganya. Orang berkumis itu semakin lama menjadi semakin bingung. Tenaganya pun semakin lama menjadi semakin susut, sehingga kemudian dalam kecemasannya ia berkelahi membabi buta. Parangnya diayun-ayunkannya tanpa arah, sambil mengumpat-umpat dengan kata-kata yang paling kotor. Ken Arok membiarkannya berbuat demikian. Ia mengharap bahwa akhirnya orang itu akan menjadi lelah. Apabila ia sudah sampai pada puncak kemampuan dan tenaganya, maka ia akan jatuh dengan sendirinya. Tetapi orang itulah yang kini agaknya mencoba untuk melarikan diri. Setiap kali ia melangkah surut. Kadang-kadang diedarkannya pandangan matanya untuk menemukan arah, kemana ia harus lari. Namun agaknya Ken Arok tidak segera mau melepaskannya sebelum ia telah benar-benar menjadi kelelahan. Dengan cepatnya Ken Arok memancing orang itu memeras tenaganya. Kadang-kadang disentuhnya kulitnya dengan ujung pedang. Meskipun sama sekali tidak berbahaya, tetapi sengatan-sengatan yang demikian membuat bekas prajurit Kediri itu seolah-olah menjadi gila. Sehingga tenaganya pun semakin diperasnya untuk mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Tetapi sengatan-sengatan itu justru semakin lama menjadi semakin sering. Bahkan kadang-kadang ujung pedang Ken Arok menyentuhnya terlampau keras, sehingga pada sentuhan itu menitikkan darahnya yang merah. Bersambung ke bab 112. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.